Salam, selamat pagi, happy SWAT pemilih yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam renungan GSJ SWAT. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh disegarkan pagi ini, Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan akan renungan pagi. Biarlah kami membuka hati kami, membuka pikiran dan mata jasmani kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami tuntun Roh Kudus. Biarlah apa yang kami dapat pahami itu dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi ini saya mau bawakan satu renungan yang saya beri judul adalah kemampuan mengendalikan jiwa. Diambil dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan ya, bahwa apa dan bagaimana cara kita makan itu menentukan seperti apa kelak kita jadinya gitu. Manusia itu terdiri 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Kalau menyambung dari khotbah Bapak Gembala yang membahas mengenai unsur jiwa, yaitu di dalam jiwa itu terdapat pikiran, pola pikir kita, kemudian hati kita, bagaimana perasaan dan emosi, dan juga kehendak, yaitu tindakan kita gitu, perilaku kita itu. Biasanya suatu alur kejadian atau suatu peristiwa itu terdiri dari input, masukan, terus proses dan output. Jadi input di sini adalah segala informasi ya, berita gitu ya, atau kejadian yang kita dengar atau bahkan yang kita alami gitu. Peristiwa-peristiwa, kejadian yang kita alami gitu. Itu sangat mempengaruhi pemikiran kita atau pola pikir kita itu. Kemudian berpengaruh juga kepada perasaan emosi kita gitu. Bisa berdampak pada perilaku tindakan kita gitu. Jadi urutannya adalah pikiran, keperasaan dan keperilaku kita gitu. Jadi pikiran di sini informasi yang masuk gitu ya, yang mempengaruhi pemikiran sehingga memunculkan paradigma kita, stigma kita gitu, membentuk pola pikir kita gitu. Jadi kalau saya selama ini dididik untuk dari sekolah mungkin SD, SMP, SMA kalau yang formal gitu ya. Nah itu membentuk suatu pola pikir, pemikiran gitu ya, sehingga pemikiran saya bisa lebih luas gitu ya, dan melatih rasional, kritis gitu ya. Dengan pola pikir itu kita dapat menghasilkan, yaitu bisa bekerja, bisa berusaha, menghasilkan uang gitu lah ya. Dan timbul yang namanya suatu keinginan. Itu ada 2, saya mencatat di sini, yaitu keinginan diri sendiri, yaitu keinginan daging, dan keinginan Allah, yaitu kehendak dari Allah. Jadi mana yang kita ikuti? Apakah kita memuaskan apa yang kita ingini diri sendiri, atau kita mengikuti atau kehendak apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu. Nah di sini diperlukan suatu roh Allah gitu, atau roh kebenaran itu sendiri yang akan menuntun, membimbing, memahami atau memaknai arti suatu kejadian, peristiwa apa yang kita alami gitu ya, sehingga kita dapat membedakan tuh mana suatu kejadian itu, peristiwa itu, mana itu apakah kehendak Allah atau keinginan daripada kita sendiri gitu. Ya sebagai contoh aja, kalau kita merefreshing ya,
jiwa kita, terhadap jiwa kita. Misalnya kita mau healing gitu kan, ke suatu tempat gitu, dan pada saat itu pas hari Sabat. Nah, apakah kita mengikuti keinginan diri kita atau mengikuti kehendak Allah? Nah, itu diperlukan suatu kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Allah atau keinginan diri kita sendiri. Ketika kita mengalami suatu keadaan atau suatu tekanan, misalnya aja suatu masalah ekonomi ya, atau masalah sakit penyakit itu, orang yang kita kasihi mungkin meninggalkan kita, itu membuat perasaan emosi kita itu menjadi sedih gitu ya, menjadi kesal, marah, berkecamuk gitu, sehingga emosi kita tidak stabil gitu. Hal itu dapat memunculkan suatu keadaan hati kita, hati yang baik dan hati yang tidak baik gitu. Kalau hati yang baik itu kita selalu ada hati yang bersyukur dengan suatu peristiwa yang terjadi gitu ya. Ada hikmat di balik itu, ada damai sukacita Allah, ada positif, berpikiran yang positif gitu ya, dan diberi kesabaran gitu. Dan ada yang hati yang tidak baik, itu merasa mungkin kecewa, sakit hati, bahkan kepahitan, muncul dendam gitu ya, pesimis gitu. Dari hati dan pikiran kemudian memunculkan suatu tindakan atau perilaku yang kita keluarkan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Kehidupan itu adalah buah apa yang kita hasilkan, yaitu buah apa yang kita hasilkan. Kalau dari Allah itu buah roh, 9 buah roh ya. Yang bukan dari Allah buah kejahatan. Kalau dari, kita bisa lihat buah roh itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau buah kejahatan itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi jagalah hati kita dari kemungkinan hal-hal yang justru memperburuk atau merusak daripada kehidupan kita. Terima kasih. Demikian renungan kali ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kalau kami diingatkan kembali untuk menjaga jiwa kami, pikiran, hati kami, supaya berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar Roh Kudus menuntun jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak salah jalan, dan kami tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.